menyemangati kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Paling tidak sepanjang umur hidup kita di dunia ini, paling tidak ya tadi lagunya apa? Walau hanya satu jiwa ya kita bisa bawa kepada Tuhan ya. Apalagi kalau kita bisa membawa sekian banyak jiwa datang pada Tuhan, pasti itu luar biasa sekali sukacitanya ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih kami Tuhan untuk kesempatan di minggu yang pertama, bulan yang baru ini, kami boleh kembali dipertemukan di rumah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk sepanjang bulan yang akan kami lalui ke depan, mohon pimpinan penyertaan-Mu juga menyertai setiap kami, bahkan memberikan satu semangat di dalam hati kami, satu kobaran api yang dahsyat, untuk kami punya satu kerinduan yang menggebu-gebu, menceritakan kabar baik, menceritakan Injil Kristus kepada sesama kami. Dan saat ini kami mau membaca merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur ya kita boleh masuk bulan yang baru lagi, bulan yang ekornya sudah ada berbernya ya. September, Oktober, November, dan Desember ya. Biasanya kalau bulannya ada berbernya, biasanya apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Apa? Hujan ya, katanya kalau sudah berber itu hujan gitu ya. Hujan berkat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sepanjang bulan September ini kita akan diingatkan kembali tentang misi dan penginjilan. Tentang bagaimana kita harus ingat Injil Yesus Kristus yang sudah mengubah hidup kita, itu harus kita ceritakan kepada sesama kita. Nah mari di minggu yang pertama ini saya mengajak kita merenungkan tema tetap kobarkan Injil. Kita akan membuka pembacaan kita dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kalau sudah menemukan, saya mengajak kita membaca bergantian. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tulis di slide selanjutnya Bapak Ibu ya, bisa dibaca juga ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di dunia sekarang ini yang semakin modern Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata masyarakat itu semakin sekuler kehidupannya. Sekuler itu tidak peduli dengan hal-hal rohani, yang penting menjalani kehidupannya hari lepas hari, punya kecukupan, kebutuhan hidupnya terpenuhi, punya penghasilan, sudah cukup ya. Hari ini yang terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Manusia, orang banyak tidak peduli lagi dengan hal-hal rohani. Bahkan beberapa penelitian belakangan ini menunjukkan bahwa Gen Z ya, atau generasi Z itu generasi zaman sekarang ini ya, yang muda-muda. Mereka berpikiran yang penting mereka jalani hidup baik-baik, tidak berbuat jahat kepada sesama, itu sudah cukup Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah bertemu dengan orang-orang demikian. Kita ajak ke gereja, kita mungkin coba bersaksi, orangnya bilang apa? Sudah, enggak perlu. Yang penting hidupku baik, aku tidak berbuat jahat, tidak menyakiti orang lain, sudah baik, aku pasti masuk surga. Nah, bilang gitu Bapak Ibu ya. Kadang ada orang yang seperti demikian. Ini yang memang terjadi pada hari ini, fenomena yang terjadi hari ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja-gereja yang hari ini disukai banyak orang Bapak Ibu Saudara adalah gereja dengan kemasan yang modern. Kalau gereja kita GKT Belimbing kemasannya masih
semi modern Bapak Ibu ya, alias masih semi tradisional tengah-tengah gitu ya. Tapi hari ini orang suka gereja yang kemasannya modern Bapak Ibu Saudara. Yang suasana ibadahnya bukan lagi seperti ibadah di tempat kita yang seakan-akan tertata ya, liturgikal ya, kaku, pengakuan dosa, berita anugerah, firman Tuhan. Banyak orang hari ini suka gereja yang penampilannya seperti suasana konser ya, atau suasana pesta. Dan masuk ke gereja seperti itu mungkin 2 jam 3 jam pulang sukacita gitu ya. Kalau ke gereja seperti kita 2 jam 3 jam pulang loyo Bapak Ibu Saudara ya. Karena nyanyi lagu PPR 20 kali gitu mungkin ya. Pulangnya loyo. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita hati-hati apa? Banyak gereja yang bersifat modern hari ini sifatnya entertaining ya, atau menghibur saja, memotivasi dan tidak melulu bicara hal rohani. Saya pernah ngobrol dengan seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan di tempat kerjanya kalau hari Jumat ada persekutuan. Wah, saya katakan, wah bagus ya, di tempat kerjamu memberi kesempatan untuk persekutuan. Iya. Tapi saat ngobrol lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, pemuda ini mengatakan demikian. Tetapi saya kurang suka persekutuan di tempat saya. Kenapa? Karena pembicara-pembicara yang diundang itu pembicara yang hanya seperti seorang motivator ya. Tapi teman-teman satu kantor senang semua pembicara yang seperti motivator. Kalau saya kurang senang, wah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, kamu kurang senangnya kenapa? Karena pembicara-pembicara yang disenangi orang-orang, teman-teman sekantor ini, kalau sudah bacakan ayat Alkitab, ditaruh Alkitabnya, dia cerita semua hal ya, tapi tidak berisi firman Tuhan apa yang diceritakannya. Tapi itu yang justru dicari orang hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah buku Bapak Ibu yang tadi saya tayangkan di slide kedua ya, Christless Christianity, kekristenan tanpa Kristus. Ini menjadi satu fenomena di Amerika Serikat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Gereja-gereja di Amerika Serikat banyak yang mulai ikut tren seperti ini. Gerejanya besar, gerejanya megah, penataan pelayanannya hebat, tetapi mereka melupakan inti gereja itu sendiri. Kepala gereja adalah Kristus, dan inti gereja itu adalah pemberitaan Injil Kristus. Sehingga buku ini ditulis ya oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Michael Horton, mengatakan bahwa kekristenan hari ini adalah kekristenan tanpa Kristus. Orang datang ke gereja, bertemu dengan saudara seiman, bisa berbincang-bincang dengan sukacita, tapi mereka melupakan Kristus di tengah-tengah mereka. Dan ini sangat bahaya Bapak Ibu Saudara ya, karena apa? Di slide selanjutnya saya tulis, gereja tanpa Injil Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja itu lama-lama akan meredup dan mati. Gereja tanpa Injil di dalamnya, tanpa pemberitaan Injil, tanpa berpusat kepada Injil, tanpa segala percakapan perbincangan dalam pelayanan kembali kepada Injil Bapak Ibu Saudara, gereja itu lama-lama akan meredup dan mati. Tetapi gereja yang tetap hidup dengan Injil, gereja itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan gereja itu ada yang datang, ada yang pergi ya, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Kadang kita melihat, loh kok sekarang sedikit ya jemaat yang hadir. Mungkin dulu banyak. Kenapa? Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Tetapi sekalipun ada yang datang dan pergi, asal gereja itu tetap mengabarkan Injil dengan benar, tetap memegang Injil Kristus yang dibicarakan dan diceritakan, gereja itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara ya, harus semangatnya, yakinnya. Amin gitu ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini ya yakinnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu tema kita hari ini tetap kobarkan Injil. Ini satu ajakan Bapak Ibu. Tetap, kalau kita dikasih tahu ya, tetap setia, berarti apa? Kita mungkin sudah mulai tergoda untuk tidak setia ya. Aduh, aku sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, mengapa hidup begini-begini saja? Lalu kita dapat nasihat,
tetaplah setia. Karena besar upah yang menantinya ya. Ibrani 10 ayat 35 ya. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, kalau kita diajak tetap kobarkan Injil, tetap Injil itu harus dikobarkan, dinyalakan di tengah-tengah kehidupan kita, pelayanan kita dan gereja kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tadi ini ya, fenomena yang terjadi hari ini kekristenan seperti itu. Dan bagaimana kita bisa tetap mengobarkan Injil? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dimulai dari diri kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa tetap mengobarkan Injil? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, izinkan Injil itu pertama-tama mengubah hidup Anda, mengubah hidup saudara. Sebelum saudara mengubah orang lain, diri kita sendiri harus diubah dulu oleh Injil itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dikatakan di bagian ini, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah satu kekuatan Bapak Ibu Saudara yang dahsyat Bapak Ibu. Saat orang mendengar berita Injil, saat dia mengerti inti berita Injil dan hidupnya disentuh, diubahkan, ada sesuatu yang dahsyat merubah hidupnya. Dan izinkan Injil itu pertama-tama mengubah diri kita semua, diri Bapak Ibu Saudara, diri pribadi, lepas pribadi. Bertahun-tahun yang lampau saya pernah bertemu saat saya pelayanan di sebuah gereja. Ada seorang pekerja gereja yang bagian bersih-bersih ya, nata-nata atau koster Bapak Ibu ya. Nah, saat saya berbincang, koster ini masih muda ya, saya bincang-bincang, ternyata koster ini mengatakan, saya ini baru dibaptis loh. Oh begitu ya. Lalu saya tanya-tanya, dia katakan, iya sebetulnya saya ini seorang petobat baru tahun lalu saya dibaptis. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perbincangan koster ini tanya kepada saya, bagaimana supaya iman saya ini bisa bertumbuh? Ya saya katakan begini Bapak Ibu ya, kamu kalau mau bertumbuh, bacalah firman Tuhan setiap hari. Duh, bacanya dari mana? Dia tanya ya. Saya katakan, baca mulai perjanjian baru dulu saja. Mulai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau perjanjian baru sudah selesai, nanti mulai baca perjanjian lama ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap hari di sela-sela waktu luang, di waktu luang kerjanya, saya melihat dia ini baca ya, baca Alkitab. Wah, rajin Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu ketika saya melihat dia murung ya, wajahnya murung, seperti orang yang berbeban berat, berpikiran yang berat. Dan saya coba tanya sama dia ya, kamu kenapa kamu ya? Apa ada sesuatu yang kamu pikirkan? Lalu dia tanya gini, loh apa benar orang seperti saya ini bisa diampuni? Saya tanya, loh kenapa kamu berpikiran seperti itu? Kan harusnya sudah yakin kan, kamu yang sudah percaya dibaptis, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kamu pasti diampuni. Lalu dia katakan lagi begini Bapak Ibu Saudara, loh kalau saya boleh jujur, semua dosa itu sudah saya lakukan, kecuali membunuh yang belum. Dia bilang gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah saya pikir bercanda Bapak Ibu ya. Apa maksudmu apa? Sungguh ini semua dosa saya sebutkan, saya pernah lakukan, kecuali membunuh yang belum.
Nah, akhirnya di dalam obrolan itu, wah dia sebutkan Bapak Ibu Saudara hidupnya yang dulu banyak sekali tindakan yang tidak benar. Dan saat dia sekarang sudah katekisasi, dibaptis dan menjadi orang Kristen, dia masih bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus mau mengampuni aku enggak? Apakah Tuhan Yesus mau menerima aku enggak? Kalau lihat hidupku yang lama, aduh, tidak layak. Di sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ceritakan kembali kepada dia ya. Kamu harus ingat, kamu diampuni, kamu diselamatkan, itu karena anugerah. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, mati untuk kamu di kayu salib, dan bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Jadi kamu harus yakin, jangan mau lagi apa? Digelisahkan, digoda oleh si jahat, si iblis yang menuduh kamu terus. Kamu tidak layak jadi orang Kristen, kamu tidak layak jadi orang Kristen, tidak usah jadi orang Kristen. Kamu harus setia. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, saat saya berbincang-bincang demikian, dia merasa terhibur Bapak Ibu ya. Oh begitu ya Lose ya, oh begitu ya, begitu ya. Walaupun masih beberapa hari dia bergumul, akhirnya Bapak Ibu Saudara wajahnya kembali ceria Bapak Ibu ya. Kembali ceria karena apa? Karena dia kembali diingatkan inti berita Injil. Apa itu inti berita Injil Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, mati untuk kita di kayu salib dan sudah bangkit untuk kita mengalahkan maut. Itulah Injil. Dan kalau kita mau menyampaikannya kepada sesama kita, berita Injil sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak perlu waktu 1 menit, kita tinggal ngomong ya. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, mati untuk kamu, tapi juga bangkit untuk kamu, dan sekarang ada di surga menyediakan tempat bagimu. Kamu mau percaya tidak? Nah mungkin 30 detik selesai Bapak Ibu ya. Itulah inti berita Injil. Injil itu mengubah hidup kita, memperbarui kehidupan kita, menjadi satu kekuatan yang betul-betul berpengaruh, punya pengaruh yang dahsyat. Sebagaimana pertobatan Martin Luther, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tokoh reformasi gereja abad 16 yang lalu. Martin Luther mengalami satu perubahan hidup, perubahan konsep cara berpikir saat dia membaca bagian ini, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di bulan lalu saya sudah singgung ya tentang Martin Luther yang bingung bagaimana bisa lepas dari dosa. Dari gereja dia mengaku dosa, pulang belum sampai rumahnya sudah berbuat dosa lagi di jalan. Pikirannya berdosa, hatinya berdosa. Balik lagi ke gereja, ngaku dosa lagi di gereja, pulang belum sampai rumah sudah berbuat dosa lagi. Pada akhirnya Martin Luther membaca bagian ini. Oh, Injil Yesus Kristus adalah satu kekuatan yang mengubah hidupku, menyelamatkanku, memberikan pengharapan di dalam hidupku. Dan ini menjadi satu titik pertobatan, titik baliknya Martin Luther, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat dia mengerti inti berita Injil, anugerah keselamatan di dalam Tuhan, di sana dia akhirnya berani menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap gereja pada waktu itu, yang memperjualbelikan surat penghapusan dosa, surat pengampunan dosa. Dan Luther katakan ini salah, tidak sesuai firman Tuhan. Orang diampuni bukan karena membeli surat ini, tapi karena Injil Yesus Kristus. Kristus sudah mati untuk kita orang berdosa. Ini titik balik Bapak Ibu Saudara pertobatan Martin Luther. Sehingga Bapak Ibu Saudara kalau kita mau tetap mengobarkan Injil Bapak Ibu di tengah-tengah dunia hari ini yang semakin tidak peduli hal rohani, yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, izinkan Injil itu terlebih dahulu mengubah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Menyentuh hati kita, menjamah hati kita, merubah cara berpikir kita, merubah sikap hidup, tingkah laku, perilaku hidup kita ini diubah dulu oleh Injil. Baru di sana kita bisa tetap mengobarkan Injil. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang mungkin sudah puluhan tahun ke gereja, tapi hidupnya belum
disentuh secara pribadi oleh Injil itu. Sudah ratusan bahkan ribuan kali ke gereja, ikut ibadah, ikut persekutuan. Tapi hidupnya belum diubahkan oleh Injil itu sendiri. Sehingga saat ditanya, apa yang bisa kamu ceritakan? Tidak tahu. Kenapa Anda ke gereja? Karena turun-temurun sudah ke gereja, mulai kakek, nenek, orang tua, ya saya teruskan saya ke gereja. Kenapa? Karena Injil itu belum menyentuh dan mengubah hidupnya. Tetap kobarkan Injil Bapak Ibu Saudara, berarti apa tadi ya? Kita harus mengalami terlebih dahulu Injil itu mengubah hidup kita. Baru setelah Injil itu mengubah hidup kita Bapak Ibu Saudara, yang kedua, gunakan Injil itu untuk mengubah sesama kita. Setelah hidup kita diubah, kita ubahkan sesama kita lewat berita Injil itu. Ayat 17 mengatakan, sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang dibenarkan karena iman. Imannya kepada siapa? Kepada berita Injil. Apa isi berita Injil itu? Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Jadi orang dibenarkan Bapak Ibu Saudara karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bisa mengubah hidup orang. Saat kita sudah diubah, Injil ini kita pakai, kita gunakan, kita saksikan, kita ceritakan kepada sesama kita untuk mengubah hidupnya, agar hidupnya diperbarui. Tadi saya ceritakan Bapak Ibu ya, seperti saya bercerita kepada seorang pekerja gereja, seorang koster itu, saya cuma ingatkan, kamu sudah percaya belum sama Tuhan Yesus? Kamu harus yakin. Kamu dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatanmu. Kalau perbuatanmu, wah, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kamu punya iman, kamu diperbarui, kamu diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gunakan Injil itu untuk mengubah hidup sesama kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang mungkin kalau menemukan sesuatu yang baik, itu bisa menceritakannya kepada orang lain. Tapi kenapa kabar baik yang adalah Injil ini tidak bisa kita ceritakan? Saya kasih contoh di situ ya. Misalnya kita kenal seorang dokter yang ahli, yang baik, kita pasti akan ceritakan ke orang lain. Mungkin saat ada orang mengatakan, saya ini batuk sudah 1 bulan, 2 bulan, tidak sembuh-sembuh, gatal terus tenggorokannya. Lalu kita mungkin kenal seorang dokter yang saat kita ke sana dikasih obat 3-5 hari kita langsung sembuh ya. Pasti kita akan ceritakannya. Loh, kamu sudah berapa lama? Sebulan. Oh gini, tak kasih tahu ya, ada dokter yang ahli mengobati batuk. Paling lama seminggu kamu sudah sembuh. Lalu kita ketemu orang lain, saya sudah batuk 3 bulan. Hah? 3 bulan? Tak kasih tahu ya, kamu ke dokter ini ya, 3-5 hari sembuh. Kita pasti cerita Bapak Ibu, kalau apa? Kalau kita tahu sesuatu yang baik. Dan kita tahu dokter itu bisa menyembuhkan. Bukankah kabar baik Injil Yesus Kristus seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kita semua ini adalah orang yang sakit rohani di dalam dosa. Dan Yesus adalah dokter yang ajaib itu. Tuhan Yesus katakan bukan orang sehat yang memerlukan dokter ya, tetapi orang sakit yang memerlukan dokter. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi banyak orang. Yesus datang Bapak Ibu Saudara untuk menyembuhkan sakit rohani kita orang-orang berdosa.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita, kalau kita harus menggunakan Injil, mengobarkan Injil itu dengan menggunakannya untuk mengubah hidup sesama kita. Saya punya satu kata-kata Bapak Ibu ya, di slide selanjutnya ada yang namanya kata-kata yang menggelisahkan. Nah, ini kata-kata apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Saya punya teman-teman yang belum percaya ya, itu bertahun-tahun yang lalu. Dan saya ingat ulang tahun mereka ya. Kalau ulang tahun mereka, saya kasih selamat biasanya. Selamat ulang tahun ya. Lalu saya suka pakai ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kelihatan enggak sampai belakang? Kalau kelihatan kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini saya pakai untuk kirim ucapan ulang tahunnya. Kalau hari ini mungkin ucapan ayat-ayatnya mungkin beda ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya ngirim ayat ini memang ada kesengajaannya ya. Jadi saya kirim ke teman-teman yang belum percaya, selamat ulang tahun ya, happy birthday ya. Ini hadiah untuk kamu ya, saya kasih ayat firman Tuhan ini. Dan rata-rata respon teman-teman saya yang belum percaya, mereka bales ya, kamu ojo meden-medeni tala gitu ya. Kamu jangan nakut-nakutin tala. Loh, wah berarti apa Bapak Ibu Saudara? Dia gelisah ya. Dengan kata-kata ini dia gelisah, dia takut. Ada yang lain lagi jawab, ulang tahun kok ditakut-takuti, nanya itu ya. Bapak Ibu Saudara berarti apa? Waduh berhasil ya membuat dia gelisah. Kenapa? Ternyata ayat ini menakutkan bagi banyak orang takut. Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang Injil Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara ya. Keselamatan atau di bawah kolong langit ini, di bawah langit, di atas bumi ini ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur ya, belasan tahun berteman dengan teman-teman saya ini pada akhirnya mereka boleh percaya hari ini ya. Mereka boleh ke gereja, dan kalau ketemu mereka banyak tanya hal ya, macam-macam tentang firman Tuhan ya. Kalau dulu mereka belum percaya, kalau ketemu saya diledek Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Pendeta, tugasnya Pak Pendeta, ayo doa makan gitu ya. Saya suruh doa makan Bapak Ibu ya. Kalau sekarang mereka tanya macam-macam ya. Kenapa harus memberi persembahan? Kenapa harus melayani? Wah, tanya macam-macam Bapak Ibu. Dan saya bersyukur untuk mereka. Gunakan Injil itu Bapak Ibu Saudara untuk mengubah hidup sesama kita. Hidup kita sudah diubahkan, lalu kita gunakan Injil itu mengubah sesama kita. Agar apa? Dia pun juga percaya. Dia pun juga diselamatkan. Dia pun mengenal anugerah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah Bapak Ibu Saudara dikatakan apa? Kita tetap mengobarkan Injil. Jangan memadamkan Injil itu ya. Jangan kita menerima Injil, oh iya ya, puji Tuhan, aku sudah percaya, aku sudah diselamatkan. Lalu selesai berhenti di situ ya. Berarti apa? Injilnya kita padamkan. Tapi mari kita terus mengobarkan Injil itu, menyalurkannya kepada sesama, menceritakannya kepada sesama. Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita mungkin mendengar teori ini ya. Misalnya pagi ini ada 100 orang yang datang ya. Dikasih PR dalam waktu 1 tahun, masing-masing ngajak 1 orang saja ya. Tahun depan jadi berapa? Sudah jadi 200. PR ya, masing-masing ajak 1 orang dalam waktu 1 tahun ini. Doakan orang yang mau diajak, doakan. Waktu yang tepat ajak dia, ayo ikut ke gerejaku yuk. Kalau hatinya sudah didoakan, dilembutkan, siapa tahu dia mau Bapak Ibu Saudara. Oh gitu ya, tidak apa-apa, aku tidak pernah ke gereja loh.
Gak apa-apa ke gerejamu. Oh, enggak apa-apa ya, dengan senang hati silakan datang. Datang. Kalau kita 100 orang masing-masing ngajak satu orang, tahun depan jadi 200 Bapak Ibu ya. Kalau tahun depan sudah 200, dikasih waktu setahun lagi 200 orang ini ngajak satu orang lagi masing-masing, tahun depannya lagi jadi 400. Nah, teorinya semudah itu Bapak Ibu Saudara ya. Tinggal bagaimana kita berupaya menjalankannya. Agar apa? Berita Injil itu tetap dikobarkan. Injil Yesus Kristus tetap diberitakan di mana-mana, dan kita ceritakan, kita saksikan kepada sebanyak mungkin orang. Biar mulai kesempatan pagi ini Bapak Ibu kita tetap diingatkan Injil itu harus dikobarkan. Tetap ingat Bapak Ibu ya, di slide terakhir saya mengingatkan kita semua tetap kobarkan Injil. Dengan cara apa? Yang pertama, izinkan Injil itu mengubah hidup Anda ya, mengubah hidup kita. Dan yang kedua, Injil yang sudah mengubah hidup kita itu kita gunakan untuk mengubah hidup sesama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, 3, 2, 1. Izinkan Injil mengubah hidup Anda. Yang kedua, gunakan Injil mengubah hidup sesama. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami membaca merenungkan sebagian firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Injil Yesus Kristus ada kekuatan yang dahsyat yang mengubahkan hidup kami. Injil tentang Kristus yang datang ke dunia, mati untuk kami di kayu salib dan bangkit untuk kami adalah satu berita yang dahsyat, berita yang menggembirakan bagi kami, memberikan kelepasan bagi kami, dan memberikan penghiburan, pengharapan bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang belum percaya. Tuhan, biarlah setiap kami punya semangat yang sama. Kami mau terus mengobarkan Injil. Kami tidak mau menyimpan Injil itu untuk diri kami sendiri. Kami mau menceritakannya kepada sesama kami, teman-teman kami, keluarga kami, dan siapapun yang kami kenal, kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.